Sistem modern menjalankan ribuan thread setiap detiknya, mulai dari aplikasi media sosial, database, sampai sistem transaksi finansial. Dan ketika banyak thread mengakses data yang sama secara bersamaan tanpa koordinasi, hasilnya bisa korup tanpa disadari. Proyek ini membuktikan bagaimana race condition benar-benar terjadi dan bagaimana mutex serta semafor digunakan untuk menjaga sinkronisasi pada sistem multithread. Fokus utama proyek ini adalah thread synchronization pada operating system modern, dan saya telah membuatkan website yang akan digunakan sebagai visualisasi interaktif yang memperlihatkan bagaimana konkurensi bekerja di level sistem. Sedangkan nanti implementasi programnya akan saya lakukan di terminal yang digunakan untuk membuktikan behavior tersebut secara langsung di Linux menggunakan multithreading dalam bahasa C. Konkurensi bukan fitur tambahan. Hampir semua sistem modern menjalankan banyak operasi secara bersamaan. ATM memproses transaksi simultan, media sosial menghitung likes dan views secara real time. Kemudian ada database yang menangani banyak query yang mengakses data yang sama. Dan ketika banyak thread bekerja pada shared resource yang sama, sinkronisasi menjadi sangat penting. Proses memiliki isolasi memori sendiri, tetapi thread di dalam proses yang sama berbagi kode segmen, data segmen, dan juga heap yang bersifat private hanya stack masing-masing thread. Nah, karena syarat memori inilah thread menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Tetapi di saat yang sama, kondisi ini juga membuka kemungkinan terjadinya race condition. Karena beberapa thread dapat membaca dan menulis data yang sama secara bersamaan. Oke, lanjut ke CPU scheduling. Thread sebenarnya tidak selalu berjalan secara paralel dalam waktu yang sama. Operating system menggunakan scheduler untuk memilih thread yang mana yang dapat menggunakan CPU. Nah, scheduler mengambil thread dari ready queue seperti yang bisa dilihat di sini, kemudian menjalankannya, lalu melakukan context switch ke thread lain. Nah, proses ini terjadi sangat cepat sehingga terlihat seperti berjalan bersamaan, namun sebenarnya tidak selalu seperti itu. Nah, masalah muncul ketika context switch terjadi di tengah operasi penting yang belum selesai. Kemudian dia malah melakukan context switch dan mengganti ke thread yang lain. Sekarang kita akan lihat bagaimana scheduler dapat menyebabkan race condition secara langsung. Nah, dapat dilihat di sini, thread A membaca nilai pointer. Kemudian sebelum sempat menyimpan hasilnya, timer interrupt terjadi. Scheduler memindahkan CPU ke thread B. Kemudian thread B menyelesaikan operasi, kemudian menyimpan nilai baru. Nah, yang terjadi, ketika thread A kembali berjalan, thread tersebut masih membawa nilai lama. Akibatnya, data yang sudah benar justru tertimpa kembali, sehingga hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Race condition terjadi ketika dua thread atau lebih mengakses data yang sama tanpa synchronization. Masing-masing thread sebenarnya berjalan dengan benar, tetapi urutan eksekusi yang tidak terkontrol menyebabkan hasil akhir menjadi korup. Nah, bisa dilihat di sini, di simulasi ini, thread A membaca nilai 100, kemudian context switch terjadi sebelum proses penyimpanan selesai. Nah, thread B masuk, kemudian memproses data yang sama, dan menyimpan nilai baru. Ketika thread A kembali, thread tersebut menimpa hasil sebelumnya dengan data yang lama, sehingga yang terjadi satu increment hilang atau korup. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana implementasi nyata dari race condition menggunakan pthread di Linux. Nah, bisa dilihat di sini, secara logika, hasil akhirnya harusnya 2 juta, karena masing-masing thread melakukan 1 juta increment. Tetapi, hasil aktual jauh lebih kecil. Artinya, ada increment yang hilang akibat thread saling override. Dan ini adalah race condition. Area paling rentan biasanya sangat kecil, bahkan hanya satu operasi seperti yang kita lihat di sini,
counter plus, karena di level CPU, operasi tersebut sebenarnya terdiri dari beberapa langkah, yaitu load, add, sama store. Critical section adalah area ketika shared data sedang diakses, dan area ini harus dilindungi agar tidak diakses beberapa thread secara bersamaan. Untuk melindungi critical section yang sudah saya jelaskan tadi, digunakanlah Murex. Murex bekerja seperti log pada research. Sebelum thread masuk ke critical section, thread harus melakukan acquire log, dan selama log masih digunakan, thread lain harus menunggu. Dengan begitu, hanya satu thread yang dapat mengakses shared data dalam satu waktu. Pada implementasi ini, operasi increment dibungkus menggunakan Murex log dan Murex unlock. Nah, sekarang hasil akhirnya menjadi konsisten. Counter selalu mencapai 2 juta, karena critical section tidak lagi diakses secara bersamaan. Sehingga data menjadi aman dan dapat diprediksi. Murex cukup untuk mutual exclusion, tetapi ada beberapa kasus kita juga perlu mengatur koordinasi antara thread. Contohnya pada producer dan consumer. Producer menghasilkan data ke buffer, sedangkan consumer mengambil data dari buffer kan, yang bisa dilihat di layar. Masalahnya, produser tidak boleh terus menambah data ketika buffer penuh, dan consumer tidak boleh mengambil data ketika buffer kosong. Nah, untuk itulah digunakanlah semaphore. Semaphore empty menghitung slot kosong. Kemudian ada semaphore full yang menghitung data yang tersedia. Sedangkan Murex menjaga akses buffer tetap aman. Saya akan menjalankan terminal. Nah, bisa dilihat di situ, ketika produser menambah data, nilai empty berkurang dan full bertambah. Ketika consumer mengambil data, prosesnya terjadi sebaliknya. Nilai empty bertambah, sedangkan nilai full berkurang. Dengan kondisi koordinasi ini, buffer tetap stabil selama program berjalan. Nah, bagian ini memperlihatkan perbedaan hasil antara program no synchronization dan program yang sudah menggunakan synchronization. Tanpa synchronization, hasil berubah-ubah dan data bisa korup. Dengan Murex, hasil selalu konsisten. Kemudian, dengan semaphore, koordinasi produser dan consumer tetap terjaga. Synchronization meningkatkan integritas data, tetapi ada trade-off pada throughput dan performa. Tanpa log, program dapat berjalan lebih cepat. Tetapi, risiko data corruption sangat tinggi. Sedangkan, dengan synchronization, performa sedikit menurun karena thread harus menunggu akses critical section. Operating system modern biasanya lebih memprioritaskan correctness dibanding throughput mentah. Konkurensi adalah fondasi dari sistem modern, tetapi tanpa synchronization, bahkan operasi sederhana dapat menghasilkan data yang salah. Melalui visualisasi interaktif dan implementasi langsung menggunakan multithreading di Linux tadi, proyek ini menunjukkan bagaimana race condition terjadi dan juga bagaimana Murex serta semaphore digunakan untuk menjaga konsistensi data. Karena pada sistem konkuren, performa tinggi tidak ada artinya tanpa integritas data. Terima kasih.